Halo teman-teman Skakmeter sekalian, masih bersama Nubis Skak di review pertandingan melawan Mas Tako dari Switzerland. Dan ini adalah babak-babak terakhir, bagian-bagian akhir dari permainan kami. Ya, jadi posisinya seperti ini. Saat ini posisi raja saya terjepit ya, terdesak oleh serangan dua benteng dari Mas Tako. eh, Seperti yang terlihat di layar. Dan Mas Tako sekarang memegang kendali apa yang kira-kira akan dilakukan oleh beliau ya. Beliau sekarang ada potensi untuk menyerang raja saya, tapi di sisi lain juga kualitas perwiranya Mas Tako itu seharusnya sih kalah dengan perwira saya karena saya punya lebih banyak perwira dan lebih banyak pion. Hanya saja memang Mas Tako lebih agresif dalam menyerang dari bertubi-tubi tadi raja saya itu kena skak sehingga membuat perwira-perwira saya ini menjadi pasif nggak bisa melindungi karena skak sini skak situ dan seterusnya. Oke, nah kita lihat nih apakah Mas Tako berani ngadu. Kalau dugaan saya sih dia nggak akan berani ngadu karena ya eh, si apa namanya perwira dia kurang hanya benteng-benteng kalau bentengnya diadu berarti dia cuma punya satu benteng saja. Dan ternyata benar, Mas Tako nggak berani ngadu. Nah, ini kondisi yang cukup sulit ini. Ini sangat sulit. Kenapa? Karena saya betul-betul kena batas ini. Dibatasi ya. Sini, batasi oleh Mas Tako di sini dan di sini. Kalau kudanya ini maju, mungkin harapannya Mas Tako mikirnya, udah saya akan ini kecil ini maju ke sini, sehingga ya ini benteng bisa ke sini, benteng bisa ke sini dan misi bisa saya tutup sih harusnya bisa saya tutup dengan ini. Cuman kalau sudah kondisi kayak sini begini, nah, tinggal nunggu waktu sih untuk mati. Itu kalau Master punya aware ya, kalau Master punya aware tentang hal tersebut. Ya, dan saya tutup si eh, kecil ini. Jadi ini sekarang saya pinning, saya pinning si pion dengan raja. Ya, apa yang dilakukan Mas Tako? Ya, dia melindungi, eh, dia berusaha melindungi. Kalau ini kan saya bisa langsung makan ya. Dia nggak mikir ya. Dia nggak mikir, mungkin mikirnya ini akan dia berencana melindungi pergerakan benteng pionnya. Kalau kayak gini kan berarti nggak terproteksi ya. Seharusnya dia melindunginya dengan yang ini dong. Ya, saya makan. Nah ini juga kesalahan ya. Kenapa saya makannya pakai ciben kayak raja? Seharusnya saya makan aja dengan ini udah tadi dengan benteng langsung dekat. Iya, Mas Tako memilih menggerakkan eh, bentengnya di sini. Sepertinya sih beliau akan nyerang ini ya, nyerang ini sehingga mau seperti ini. Oke, oke. Nah, ini sih kesempatan ya, ini kesempatan sebetulnya. Karena di sini kita bisa nebak langkah yang akan dilakukan oleh Mas Tako. Jadi di sini kita bisa buat trap, bisa buat trap. Kalau Mas Tako masih berpikiran seperti ini, maka trap yang akan saya lakukan adalah saya akan mindahkan benteng ini ke ya salah satu kalau nggak ke E atau ke F ya. Kalau nggak ke E atau ke F, nah, ketika Mas Tako makan pion, saya akan mindahkan saya akan mindahkan si raja ke salah satu kalau nggak sini ya sini sehingga akan melakukan discovery scan melakukan discovery scan dari benteng ke sini. Nah, setelah itu terjadi maka
Nah, raja mau nggak mau harus pindah, pindah posisi ke eh, ya tergantung posisi benteng saya nanti. Ya, nah di situ di posisi itu maka strategi eh, double benteng, ya, benteng kembar akan berbalik menyerang Mas Taku. Nah, seperti itu. Jadi itu trap yang bisa kita setup di kondisi seperti ini. Oke, mari kita lihat apa yang akan dilakukan oleh. Iya, loh, kok aku ngajak ada lagi? Waduh, ternyata salah. Tadi mungkin mikirnya kayak gitu waktu mainnya. Malah nggak ada aduh. Ya, tapi elep. Ya, ternyata Mas Tako melakukan hal yang sama, masih melakukan hal yang sama ya. Beliau memang nyekat. Ya wis, ya larilah, larilah raja saya berlindung dan ya rajanya dipindah. Nah, kalau kayak gini, eh, ini kita bisa mulai mengaktifkan serangan benteng kembar kita, ya, karena eh, teman-teman lihat ini posisi benteng-benteng lawan ini cukup jauh ya. Benteng-benteng lawan ini cukup jauh dari sang raja, ya. Jadi ada beberapa peta nih, ada dua ini, Pak. Ya. Cara untuk mengaktifkan eh, jurus benteng kembar itu adalah kita harus membatasi pergerakan si raja ini, ditutup. Pergerakan rajanya ini harus kita tutup. Di sini karena lebih banyak perwiranya di sisi kiri, di sisi ABCD, maka kita berusaha giring raja ke EFG ya. Ya, dan itu bisa kita lakukan dengan geser si benteng ke sini. Ya, sehingga membatasi pergerakan raja di jalur E ya dan G karena sudah ada sini. Sehingga raja hanya bisa bergerak di jalur F. Ya, kita lakukan itu dan eh, kita harus mengikhlaskan sih untuk kehilangan si gajah, nggak apa-apa. Karena kalau udah posisi seperti ini dan dilakukan dengan benar, seharusnya dalam waktu beberapa langkah lagi, maksimal 3, seharusnya raja ini mati. Raja hitam itu mati. Itu kalau Mas Tako aware ya, sadar bahwa saya ada serangan, bahwa dia sudah terjepit di posisi seperti ini. Dia harusnya mulai menyusun strategi untuk menyelamatkan raja. Nah, tapi Mas Takunya nggak sadar. Dia lebih memilih untuk makan gajah saya. Seperti itu. Bisa sih nanti mungkin seharusnya dia nyelamatin juga. Dia pindah ke sini. Tapi sudah terlambat. Terlambat kalau sudah posisi seperti ini eh, nggak ada perwira lain. Perwira hanya satu benteng dan itu pun jaraknya jauh ya dari raja. Masih ada satu gap satu kotak. Nah, agak sedikit susah untuk menghindar kalau sudah seperti ini. Ya, sekarang lari, sekak lagi. Nah, di sini saya pilih nyekak dari sisi sini ya. Kenapa saya pilih nyekak dari sisi sini? Nggak menggiring ke sini, nggak bukan nyekak ke sini. Karena karena yaitu satu ada si kecil ini yang akan membatasi langkah. Kalau misalnya dia harus nyekat sisi sana ke sisi kanan, dan yang kedua ada benteng ini. Nah, ada benteng ini, benteng ini nanti bisa nutup. Jadi eh, kalau misal saya sekat di G1, maka si benteng nanti bisa nutup ke sini dan eh, sorry, si benteng bisa nutup di sini dan akhirnya nggak ada ya serangan sekat tematnya nggak berhasil seperti itu. Karena itu kita sekat dari sini dan nggak ada yang bisa nutupin. Kalau seperti ini nggak ada yang bisa nyelamatin si raja. Ya, raja satu-satunya kemungkinan dia harus lari ke atas atau ke bawah. Itu aja sih. Nah, cuman kalau dia ke atas, sebetulnya potensi selamat lebih banyak ke atas. Cuman eh, Raja sepertinya lebih memilih ke bawah karena beliau banyak berharap dari Mas Tako, banyak berharap dari benteng-benteng ini. Padahal sebetulnya kalau dianalisa lebih lanjut, benteng-benteng itu sudah nggak ada manfaatnya sama sekali sih. Ya.
aku jalan ke bawah. Nah, dia mungkin mikirnya saya nggak akan bisa nyekat ya, karena kalau saya nyekat, saya harus menggunakan benteng dan benteng dan dia dengan mudah akan makan benteng saya. Seperti itu. Atau kalau misal saya nyekat ke sini, ya rajanya mungkin benteng saya. Tapi Mas Tako lupa kalau saya punya kuda dan kuda ini bisa saya gunakan. Sekat lah, kena sekat. Nah, posisi seperti ini Mas Tako nggak bisa jalan kemana-mana, ya. Dia bisa jalan ke sini atau ke sini, gitu kan. Tapi jalan manapun tidak akan bermanfaat karena berikutnya adalah skakmat, ya. Tidak bisa dihindari lagi. Iya, Mas Tako memilih jalan ke bawah dan skakmat. Kalau misal pun Mas Tako jalan ke sini, ya sama saja. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya tinggal majukan apa namanya, saya tinggal gerakkan eh, benteng saya ke situ sehingga mau nggak mau ini tertutup ya, mau nggak mau apa namanya, kita coba ya. Oke, misal tadi kayak gini, si raja milih ke sini, bread. Pertama adalah saya batasi dulu pergerakannya di sini, ya. Jadi dia nggak bisa gerak nih, dia nggak bisa gerak. Eh, yang akan dilakukan dia mungkin bisa nyekak saya, pindahkan raja. Nah, kalau misal ini kemudian menyekak saya juga, saya maka saya terproteksi kan, terproteksi dengan ini. Nah, berikutnya ya Mas Tako nggak punya pilihan lain. Kalaupun dia mau nyekat seperti ini, ya saya makan ini apa namanya, saya makan bentengnya. Mas Tako nggak bisa gerak, dia bisa makan kuda ya, dia bisa makan eh, apa namanya, benteng saya lagi sekat, dia lari, saya sekat, ya ujung-ujungnya sih dengan kondisi seperti ini eh, nggak ada potensi untuk Mas Tako selamat ya, karena dia hanya punya tiga pion dan saya punya satu benteng dan satu kuda, juga tiga pion yang berpotensi bisa dipromosikan. Ya teman-teman, Skakmaster, jadi demikianlah tandingan saya melawan Mas Tako yang berakibat berakhir dengan skakmat ke Raja Mastako karena kecerobohan beliau sehingga serangan benteng kembarnya berbalik menyerang beliau. Padahal sebelumnya saya sudah terpojok ya di benteng kembar, di serangan benteng kembarnya milik Mastako. Oke, terima kasih. Semoga ada pembelajaran bagi teman-teman yang pemula ya. Kalau yang sudah advance sepertinya langkah-langkah saya ini sudah apalah, mungkin dilawan dengan merem juga bisa gitu kalau teman-teman pecatur yang sudah profesional, sudah canggih-canggih ya. Dan juga semoga bisa jadi hiburan untuk teman-teman skakmater semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan eh, ini pertama kalinya saya minta nih, kalau misal ini dirasa menarik, monggo silahkan subscribe, like, atau komen. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.